Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Sri Utami, NIM 10156119197. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam TP6 semester 3 di STIN Majene. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang berjudul Tasawuf Falsafi. Jadi, dalam tasawuf falsafi terdapat 3 aspek, yaitu tasawuf amali, tasawuf akhlaki, dan tasawuf falsafi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tasawuf falsafi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu tasawuf falsafi. Jadi, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf filosofis ini mengakibatkan ajaran tasawuf ini bercampur dengan ajaran filsafat di luar Islam, seperti Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Akan tetapi, orisinalitas sebagai ajaran tasawuf ini tidak hilang, sebab para pendirinya tetap mempertahankan kemandirian ajaran mereka. Nah, tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya dan konsepnya disusun secara mendalam dengan bahasa-bahasa yang simbolik, filosofis. Sehingga tidak heran apabila mayoritas sufi yang mempunyai paham tasawuf ini mengalami sikap ekstasi atau kemabukan spiritual dan mengeluarkan statement yang terkesan tidak awam atau syatahatat, seperti yang diucapkan oleh Al-Hallaj dengan slogan Ana Al-Haq. Tokoh-tokoh lainnya antara lain Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Ibn Arabi, Al-Jilli, dan sebagainya. Tasawuf falsafi ini juga adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Sedangkan para sufi falsafi memandang bahwa manusia mampu naik ke jenjang persatuan dengan Tuhan yang kemudian melahirkan konsep mistik semi-filosofis ittihad dan fana baka yang dibangun oleh Abu Yazid Al-Bustami. Konsep hulul yang diambil oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj maupun konsep tasawufnya Ibn Arabi yang dikenal dengan wahdat al-wujud. Konsep Isyrakiyah yang dirumuskan oleh Suhrawardi Al-Maktul, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah yang digagas oleh Mulia Saharda, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ajaran pokok tasawuf filsafat, tasawuf falsafi ini terbagi atas 4, yaitu tasawuf falsafi fana dan baka, tasawuf falsafi ittihad, tasawuf falsafi hulul, dan tasawuf falsafi wahdatul wujud. Nah, yang pertama kita membahas tasawuf falsafi fana. Bagi sufi, fana mempunyai banyak pengertian. Misalnya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Sebagai definisi yang mereka berikan, yaitu fananya sifat jiwa atau sinarnya sifat-sifat yang tercela. Dalam pengamalan para sufi, fana selalu diiringi dengan baka, di mana keduanya ini merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan dan datang beriringan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahli tasawuf, apabila tampaklah nur kebakaan, maka fanalah yang tiada dan bakalah yang kekal. Kedua adalah tasawuf falsafi ittihad. Jadi sebagaimana disebutkan dalam sufi terminologi adalah ittihad, yaitu pembangun antara dua hal yang menjadi satu,
Ittihad merupakan doktrin yang menyimpang di mana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antara dua eksistensi. Kata ini berasal dari kata wahd dan wahdah, yang berarti satu atau tunggal. Jadi ittihad artinya bersatunya manusia dengan Tuhan. Tokoh pembawa paham ittihad ini adalah Abu Yazid al-Bustami. Selanjutnya adalah tasawuf falsafi hulul. Nah, al-hulul dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan menyatu secara rohaniah. Dalam hal ini, pada hakikatnya, istilah lain dari al-ittihad sebagaimana telah disebutkan di atas adalah tujuan dari hulul, yaitu ketuhanan atau lahut menjelma ke dalam diri insan atau nasut, dan hal ini terjadi pada saat kebatinan seseorang insan telah suci bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan. Demikian juga dengan manusia, mempunyai sifat kemanusiaan atau nasut dan mempunyai sifat ketuhanan atau lahut dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah tasawuf falsafi wahdatul wujud. Jadi, wahdat al-wujud mempunyai pengertian secara awam, yaitu bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Pengertian sebenarnya adalah merupakan penggambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah Sang Khalik, Dialah yang telah menciptakan manusia, Dialah Tuhan, dan kita adalah bayangannya. Dari pengertian yang hampir sama, terdapat pula kepercayaan selain wahdatul wujud, yaitu wahdatul syuhud, yaitu kita dan semuanya adalah bagian dari zat Tuhan. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai tasawuf falsafi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.